Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-10 kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi perhitungan waris. Metodologi perhitungan waris bervariasi tergantung hukum yang berlaku, yaitu Islam, adat, atau perdata. Secara umum, metodologi hukum Islam menggunakan metode seperti usul masail dan tashih al-masail untuk menentukan bagian ahli waris berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Metode ini melibatkan identifikasi ahli waris, penentuan atau asal masalah, angka penyebut terkecil dari seluruh bagian, dan menghitung bagian masing-masing ahli waris, terkadang juga dengan bantuan aplikasi khusus. Hukum waris dalam Islam, identifikasi ahli waris. Jadi yang pertama itu ditentukan semua ahli waris yang sah, seperti anak, orang tua, dan pasangan. Untuk bagiannya ditentukan bagian yang berhak diterima setiap ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris. Jadi bagian-bagiannya itu harus sesuai ya. Misalnya anak laki-laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Untuk asal masalahnya, yaitu angka penyebut terkecil yang dapat dibagi oleh seluruh penyebut bagian ahli waris, itu dihitung secara harus benar-benar jujur dan adil. Contoh, jika ada anak laki-laki, bagiannya kan anak laki-laki kan setengah, dan anak perempuan 1/4. Asal masalahnya adalah 4. Bagi total harta waris dengan asal masalah, kemudian dikalikan dengan bagian masing-masing ahli waris, itu untuk menghitung bagian masing-masing. Jadi contohnya itu jika harta itu 100 juta dan asal masalah itu 8, maka setiap bagian bernilai 12.500.000. Jika anak perempuan mendapat 4 bagian, maka totalnya adalah 4 dikali 12.500.000 sama dengan 50 juta. Untuk tashih al-masail, jika ada pecahan, gunakan metode tashih al-masail untuk mencari angka dasar yang lebih kecil agar tidak ada pecahan dalam perhitungan. Lalu yang kedua, hukum waris perdata. Wasiat. Pewaris dapat menentukan ahli waris dan besaran bagiannya melalui wasiat tertulis di hadapan saksi. Untuk golongan ahli waris, jika tidak ada wasiat, warisan dibagi menjadi berdasarkan golongan ahli waris. Golongan pertama yaitu anak, pasangan, dan orang tua akan mendapat warisan terlebih dahulu. Dan golongan kedua, kakek, nenek, baru mendapat bagian jika golongan pertama tidak ada. Jadi golongan pertama tadi yaitu anak, lalu kemudian pasangannya dan orang tua itu akan bisa menghijabi atau menghalangi ahli waris yang lainnya. Jadi seperti itu. Ketika ada anak, maka untuk golongan yang kedua tadi itu tidak dapat. Jadi seperti itu, ada yang dihalangi. Pembagian rata. Ahli waris dalam golongan yang sama memiliki hak yang sama, sehingga warisan akan dibagi rata. Contoh, jika ada 4 ahli waris, pasangan, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka total 4 ahli waris akan mendapatkan 1/4 bagiannya masing-masing. Hukum waris adat. Sistem berdasarkan kekerabatan. Hukum ini berlaku secara lokal dan bergantung pada sistem waris yang berlaku di daerah tersebut, seperti berdasarkan keturunan, kolektif, atau mayorat. Musyawarah keluarga. Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan. Proses ini juga dilakukan dengan menginventarisasi harta dan memastikan semua ahli waris menyetujui pembagiannya. Jadi seperti itu. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.